Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang bukan main. Indonesia lebih dulu melakoni matchday ke-9 grup C di Stadion GBK, Kamis malam WIB menghadapi Cina. Gol penalti oleh Romeni memastikan kemenangan 1-0 untuk skuad Garuda. Hasil itu sudah menempatkan satu kaki Indonesia di babak keempat, sebelum dipastikan lewat kemenangan Arab Saudi 2-0 di kandang Bahrain. Indonesia dengan 12 poin tidak bisa lagi dikejar Bahrain di urutan kelima yang baru, punya 6 poin di satu laga tersisa. Dengan demikian, jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, sekalipun harus bertemu lawan-lawan berat dari Timur Tengah di putaran keempat. Keberhasilan ini disambut sukacita oleh Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang menonton langsung aksi Jay Ijaz DKK di JBK. Alhamdulillah kemenangan Timnas Indonesia atas Cina serta Arab Saudi yang meraih kemenangan atas Bahrain membuat Indonesia memastikan langkah ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Erick. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyger. Tristan Guyger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Regenders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guyger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyger untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyger sebelumnya telah menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyger. Miliano Jonathans, wonderkid Belanda keturunan Depok menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda berusia 20 tahun itu terlihat berada di bandara bersama beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta dengan maskapai Emirates. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Miliano Jonathans sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih pada saat itu Shin Tae-yong dan belum menutup peluang untuk bergabung dengan Garuda. Namun, saat itu ia masih fokus menjaga performanya di Eredivisie bersama FC Utrecht. Kini, dengan keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi semakin kuat bahwa pemain yang memiliki darah Depok dari ayahnya ini akan segera menjalani proses administrasi untuk naturalisasi. Apalagi PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas, dan Jonathans menjadi salah satu nama yang masuk radar. Pelatih tim nasional Cina Branko Ivankovic mengatakan bahwa Stadion GBK Jakarta adalah kandang yang gila. Ivankovic sadar hal tersebut menjadi ancaman serius bagi tim asuhannya. Oleh sebab itu, ia memberikan motivasi agar tidak terpengaruh tekanan supporter. Ya, sebelum kami datang sini, kami punya pengetahuan soal stadion ini. Ini adalah kandang YJ gila dengan banyak fans Indonesia. Jadi saya menyuntikkan motivasi kepada pemain, kata Ivankovic. Lebih lanjut, Ivankovic mengincar kemenangan di markas timnas Indonesia yang dikenal angker bagi lawan-lawannya itu. Itu buat menjaga asa lolos ke fase selanjutnya, karena ia tahu persaingan di grup C sangat sengit. Posisi runner-up yang merupakan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sampai dengan saat ini masih belum dipastikan. Begitu juga posisi 3 dan 4 yang akan meloloskan tim ke putaran keempat.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih bisa diisi oleh Cina dan timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Ivan Kovic memastikan akan habis-habisan di Stadion GBK karena jika kalah Cina harus mengubur mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, ia tahu tidak akan mudah karena timnas Indonesia punya ambisi yang sama seperti China, mau lolos ke fase selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis tim asuhannya bisa menang atas China. Sebab Garuda telah berlatih dalam waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini. Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Jakarta, Kamis. Jelang laga ini, Garuda melakukan persiapan yang cukup panjang di Bali sejak bulan lalu. TC digelar di Bali dengan memanfaatkan waktu libur kompetisi. Bagi Kluivert, persiapan panjang ini sangat membantu timnya untuk mempersiapkan taktik untuk menghadapi laga. Kalau boleh mengatakan, saya sangat percaya diri. Saya percaya dengan para pemain bisa mengeksekusi hal dengan baik sebagaimana disiapkan dalam latihan. Dan saya sangat menantikannya, kata Kluivert. Indonesia sangat membutuhkan kemenangan atas Cina untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini Garuda menempati peringkat 4 klasemen, sementara grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa menggaransi Indonesia lolos ke ronde 4. Dan Kluivert yakin timnya bisa menjalankan tugas ini. Karena kami mempersiapkan laga nanti dengan waktu yang cukup panjang untuk pertandingan besok di GBK. Semoga fans bisa menyaksikan laga yang bagus. Dan semoga kami bisa mempersembahkan hasil yang bagus. Saya sangat percaya diri, tegas Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan kode keras timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi di sektor depan. Menurut Erick Thohir, komposisi penyerang timnas Indonesia saat ini masih kurang. Menteri BUMN itu tak menampik bahwa timnas Indonesia akan diperkuat striker keturunan. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan, kata Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia hanya memiliki 2 striker naturalisasi, yakni Ole Romeni dan Rafael Struijk. Salah satu striker keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI ialah pemain keturunan dari kota Petir, Depok, Dean Zandbergen. Salah satu faktor penting untuk PSSI menaturalisasi Dean Zandbergen ialah usianya. Dean Zandbergen masih berusia 23 tahun, yang itu artinya ia bisa jadi opsi di masa depan lini depan timnas Indonesia. Dean Zandbergen saat ini bermain di klub Belanda, VV Venlo. Sejauh ini striker keturunan Indonesia itu sudah mengemas 29 gol sepanjang karirnya. Beberapa waktu lalu, Dean mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak PSSI. Menurut pengakuan striker yang berkarir di VV Venlo tersebut, ia berhubungan dengan pihak federasi belum lama ini. Menariknya bukan hanya dengan PSSI saja. Striker berusia 23 tahun tersebut juga berkontrak dengan agen yang banyak membantu pemain keturunan untuk dinaturalisasi, yakni Vardy Bakdim. Tidak hanya melakukan kontrak dengan PSSI, Dean Zandbergen juga sempat video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Dean Zandbergen mengakui bahwa dirinya memiliki darah keturunan kota Petir, Depok, Jawa Barat.